membaca ayat yang ganjil, kaum perempuan membaca ayat yang genap ya. Sudah menemukan semuanya? Belum? Injil Yohanes pasal 4. Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai ayat 24. Yohanes 4 1 sampai 2. Oke. 1 2 3 kaum laki-laki. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia boleh membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia di sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar dekat tanah yang diberikannya dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepada seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan Perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. dari manakah engkau boleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, Percayalah kepadaku, hai kepada perempuan, perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Tuhan, panjang juga ya bacaan kita ya. Semoga tidak mengantuk saat membaca ya. Baik, Bapak Ibu, berbicara tentang puas. Puas ya, puas. Kapan seseorang merasa puas? Kapan? Ada yang mungkin merasa puas ketika dia punya banyak duit, ya, banyak uang. Ketika dia jadi kaya, baru dia merasa puas. Tapi kok banyak orang kaya juga nggak puas tuh. Sudah kaya, masih ingin kaya lagi.
sudah punya ini kepingin lagi, dan kepingin lagi. Rumahnya udah 1, pingin 2, rumahnya 2, pingin 3, dan seterusnya. Ada yang mengatakan, oh saya puas kalau saya itu tidak pernah sakit. Ya mungkin beberapa orang yang sudah bergumul dari kecil gitu ya dengan penyakit yang diderita selama bertahun-tahun, ya mungkin bagi dia kepuasan bagi dia adalah aku tuh tidak sakit, sembuh itu udah puas. Ya, tapi kenyataannya ya namanya manusia, tubuh ya kan, tubuh kita manusia ini kadang rentan juga kena angin sedikit tiba-tiba flu. Nah, sehingga ketika flu datang, mulai takut lagi dia, mulai berpikir lagi dia, apa yang harus dilakukan, treatment apa yang harus dilakukan, vitamin apa lagi yang harus diminum, dan lain sebagainya. Cari dokter yang lebih bagus lagi, mungkin seperti itu. Ada yang mengalami kepuasan ketika kalau punya pasangan hidup yang cakep, yang ganteng, yang cantik, yang baik hati gitu kan. Ada yang mungkin merasa seperti itu. Jadi ketika sekarang ini pacaran gitu kan, sepertinya kok hidungnya masih agak mancung ke dalam, harus cari yang lebih mancung lagi, hidungnya harus cari yang lebih tinggi lagi, sehingga akhirnya mencari-cari gitu. Oh dia ternyata hidungnya mancung gitu. Akhirnya yang satu diputuskan, cari lagi. Nanti begitu sudah dapat yang hidungnya mancung, dilihat, oh tapi matanya kok kayaknya kurang lebar, kurang blok gitu. Maunya itu matanya yang berbinar-binar gitu kan ya, kayak Kio matanya besar ya. Sehingga ketika pacarnya, oh kayaknya matanya terlalu kecil ya. Kalau ketawa nggak kelihatan, jadi harus cari yang besar gitu, biar kalau ketawa kelihatan gitu. Misalnya seperti itu. Akhirnya diputuskan tadi, hidungnya sudah mancung kan, nah, cari lagi yang hidung mancung, mata besar. Sudah dapat hidung mancung, mata besar, ternyata bibirnya ketebelan. Ya itulah manusia ya. Ada yang merasa puas ketika ya bisa sekolah tinggi. Sudah S1 kurang kayaknya. S2. Sudah S2 kurang kayaknya. S3. Nah, saya ini dan Pak Febri mungkin tidak pernah puas waktu sekolah ya. Sekolah terus kan sampai S3 gitu. Nanti setelah S3 sekarang ada yang namanya postdoktoral. Nah, nanti mungkin setelah S3 mau ambil postdoktoral lagi. Nanti setelah postdoktoral kayaknya belajar teologi udah terlalu gampang gitu ya. Nanti pindah jurusan lain. Ilmu perdukunan, enggak bercanda ya, enggak begitu. Cari ilmu yang lain gitu. Sekolah terus. Gelarnya banyak. Ada di Indonesia waktu itu seorang yang gelar S1-nya tuh, jadi kalau namanya hanya 2, tapi gelarnya itu MSc, MSI, MA apa panjang sekali. Sekolah terus, tidak pernah puas dia. Ada yang mungkin juga baru puas ketika dia bisa bekerja di sebuah perusahaan besar. Sehingga ketika sekarang dia sudah punya pekerjaan, tapi mungkin perusahaannya belum terlalu terkenal, dia pindah, ya kan? Dia cari lagi sampai dia dapat yang memang wow gitu. Kalau belum dapat yang wow, dia akan pindah terus. Gitu. Teman-teman, bicara tentang definisi puas, gitu ya. Puas itu apa sih? Nah, ternyata puas itu kalau punya lebih sedikit aja dari apa yang sudah kita punya sekarang. Ya, punya lebih sedikit aja. Jadi kalau sekarang saya punya uang 10.000, saya akan puas kalau 15.000 aja punya. Nah, nanti begitu udah punya 15.000, saya akan puas kalau punya 20.000. Begitu punya 20.000, saya akan puas kalau punya 25.000. Lebih sedikit aja, kau sejauh-jauh. Tapi terus gitu. Karena begitu kita mendapatkan itu, ya, kita baru merasa puas ketika kita punya lebih sedikit dari apa yang sudah kita punya sekarang. Jadi dengan kata lain, manusia nggak akan pernah puas. Beda sama serakah ya. Kalau puas tadi punya lebih sedikit, kalau serakah punya lebih banyak. Makanya tadi orang yang serakah itu sebenarnya sudah cukup, gitu kan. Cuma dia mau lebih banyak lagi, gitu. Tapi kalau puas itu sedikit aja. Nah, tapi masalahnya tadi saya katakan, orang itu ya tadi, ya selalu merasa harus lebih sedikit. Makanya orang yang sudah pernah melakukan operasi plastik, coba perhatikan, pasti kepingin lagi, ya kan? Nggak mungkin satu kali. Biasanya sudah diperbaiki ini sudah bagus, oh kurang tambah lagi nih sedikit lagi, oh kurang lancip, tambah lagi, operasi lagi.
dia akan kalau bisa lebih sedikit lah, mancungnya lebih sedikit, bibirnya tipis sedikit, matanya sipit sedikit, gitu kan? Atau rambutnya gitu kan, harus yang seperti apa? Tingginya mungkin sampai ditarik-tarik, kan ada yang buat tarik tulang gitu, saking pinginnya tinggi, diet habis-habisan sampai lemak disedot-sedot, coba bayangkan, ya kan? Jadi sekali lagi, kalau definisi puas seperti ini, manusia punya lebih sedikit dari apa yang dia punya sekarang, maka sesungguhnya tidak ada orang yang akan pernah puas di dunia ini. Dan kita harus mengakui, kedagingan kita selalu menuntut kita untuk tidak pernah puas, ya kan? Selalu seperti itu. Nah, sekarang ketika kita membaca cerita ini, percakapan antara Tuhan Yesus dan perempuan Samaria. Saat itu Yesus sedang berjalan melintasi daerah Samaria, lalu kemudian dia singgah di sebuah kota yang bernama Sikar. Di situ diceritakan ada sebuah sumur, itu adalah sumur Yakub, ada di dalam kota itu. Kemudian dia bertemu dengan perempuan Samaria di sana, ya, saat panas terik, kira-kira jam 12 dikatakan di situ di dalam bacaan, ya, sehingga kita bisa bayangkan di daerah gurun jam 12 siang itu pasti panas sekali, sehingga wajar ketika seseorang merasa haus, ya, wajar sekali. Nah, sehingga pada saat itu Yesus melihat perempuan Samaria ini sedang menimba air, lalu kemudian dia katakan, berilah aku minum, gitu ya. Dia minta minum kepada perempuan Samaria ini, dan perempuan Samaria ini juga bukan langsung karena dia mungkin panas atau apa langsung memberi minum, dia justru bertanya-tanya, dia justru heran, kok minta minum gitu kan? Kok seorang Yahudi minta minum sama seorang Samaria? Nah, tetapi disitulah kemudian percakapan yang menarik ini terjadi. Menariknya di mana? Awalnya dia bahas air minum, lalu kemudian dibahas tentang air hidup. Habis bahas air hidup, bahas suami. Nah, ini pertanyaan bagi saya. Apa hubungannya air minum, air hidup, lalu bahas suami? Kok kayaknya gak nyambung gitu ya? Kok sepertinya tidak sinkron gitu? Tetapi di sini yang mau dibahas Yesus sebenarnya. Ini sebenarnya tentang kepuasan. Ini sebenarnya tentang kelegaan, ya. Sehingga apa yang bisa kita pelajari dari bacaan ini, ya, kita bahas dari poin yang tentang suami dulu, yang pertanyaan yang menggelitik ini, ya. Kenapa Yesus bahas tentang suami dia di situ? Kalau kita baca, ya, di ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-18. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu, ya kan? Jadi habis bahas air, bahas suamimu, apa hubungannya gitu kan? Ya, lalu kemudian dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Jadi poin yang pertama yang saya bahas di sini adalah bahwa kepuasan atau kelegaan itu hanya bisa kita dapatkan di dalam Tuhan. Itu setidaknya gambaran awal untuk menyingkronkan antara pembahasan air hidup ke pembahasan suami. Ya, jadi perempuan Samaria ini secara psikologis dia itu mengalami dehidrasi. Dehidrasi, tetapi bukan dalam makna haus kepingin minum. Ya, dehidrasi yang dia alami, kehausan yang dia alami bukan soal butuh minum, tapi soal afeksi. Dia BTT. Tahu BTT? Butuh tati tayang. Butuh tati tayang. Tahu kan? Teman-teman Malaysia bisa menebak ya kata ini ya. Butuh tati tayang. Apa itu? Butuh kasih sayang. Dia butuh kasih sayang. Kehausan yang dirasakan oleh perempuan Samaria ini sebenarnya adalah butuh kasih sayang. Itu sebabnya satu laki-laki gak cukup buat dia. Itu sebabnya dia sampai punya 5. Dan yang ada padanya sekarang ini juga bukan suaminya. Karena apa? Itu adalah gambaran bahwa dia itu mencari.
Dia mencari, dia butuh perasaan yang nyaman mungkin, dia butuh dicintai mungkin, dia butuh dihidupi, dinafkahi. Perempuan zaman dulu itu gak seperti zaman sekarang yang independen seperti saya, bisa ke Korea sendiri tinggalkan anak suami. Perempuan zaman dulu itu memang butuh dilindungi oleh laki-laki. Dan ketergantungan dia dengan laki-laki itu sangat besar. Sehingga secara psikologis dia butuh rasa nyaman, dia butuh disayangi, dia butuh dinaungi, dia butuh dilindungi. Dan dia merasa kering, itu sebabnya dia mencari-cari. Dia pergi ke laki-laki yang satu, dia tidak dapatkan itu, dia pergi lagi ke laki-laki lain. Dia tidak dapatkan itu, dia pergi lagi ke laki-laki lain sampai 5. Dan bahkan suaminya yang sekarang juga bukan suami. Dia mencari, dia dalam kekeringan, di dalam kehausan kasih sayang. Dan ini adalah akar masalahnya. Ini jauh lebih kasihan dibandingkan dengan memang dia berdosa, dia melakukan sebuah kesalahan. Tetapi kesalahan yang dia lakukan berakar dari ini, dari kebutuhan afeksi yang tidak terpenuhi, dari rasa kering karena dia butuh dicintai, tapi tidak ada seorang pun yang bisa memuaskan keinginannya. Tidak ada laki-laki yang bisa memuaskan itu, yang cocok klop, yang bisa membuat dia merasa aku benar-benar merasa dicintai sebagai seorang perempuan. Sebenarnya sangat sedih kisah perempuan Samaria ini. Dan dia mencari itu, dia butuh kasih sayang, dia berusaha menemukan itu, tetapi tidak ada satupun yang bisa memberikan itu kepadanya. Tidak ada yang bisa memberi jaminan pemenuhan terhadap kebutuhan dia. Tidak ada yang bisa menyelesaikan rasa haus kasih sayangnya. Nah, oleh sebab itu Yesus bilang, kalau kamu mau supaya kebutuhanmu itu dipenuhi, kalau kamu mau mencari pemenuhan atas kebutuhanmu, hal-hal yang biasa semacam itu, kalau kamu mencarinya kepada manusia biasa, kamu gak akan pernah bisa menemukan. Anda mau ganti pasangan berapa kali, gitu ya? Pasti ada kekurangannya kan? Pasti ada berantemnya. Siapa di sini yang pacaran lebih dari 1 kali? Ngaku? Nggak ada yang berani. Takut kalau ada pacarnya di sampingnya. Ya kan? Yang punya pengalaman pacaran lebih dari 1 kali, pasti setiap kali pacaran pasti pernah berantem. Ya kan? Tidak ada yang semuanya indah. Ya, dari awal sampai akhir indah. Semuanya pasti pernah berantem kan? Pasti pernah tidak cocok. Sehingga kalau mau bilang kita mau mencari kepuasan sama manusia, teman-teman, Anda mau cari laki-laki yang seperfect apa atau perempuan yang seperfect apa, Anda tidak akan pernah menemukan itu. Makanya Yesus bilang, kalau kamu mau kebutuhan kasih sayangmu itu terpenuhi, kamu jangan cari pada hal-hal yang fana, pada air biasa. Kamu harus cari ke air hidup. Kamu harus cari ke sumbernya. Yesus menawarkan dirinya. Kalau kamu butuh tati tayang, maka kamu jangan cari tati tayangmu itu sama manusia. Kamu gak akan pernah dapatkan itu. Tidak akan pernah cukup. It will never be enough. Pasti tidak akan pernah cukup. Tidak ada yang 100% bisa menyenangkan hati kita. Supaya puas gimana? Kamu harus cari air hidup. Ya, ini adalah simbol. Makanya di situ percakapannya coba lihat, di dekat sumur. Sumur itu lambang dari mata air, ya kan? Air yang keluar, sumbernya. Kamu harus cari sumbernya. Kamu nggak bisa cari ke manusianya, karena manusia ini diciptakan dan dosa sudah merusaknya. Kamu harus mencari penciptanya, kamu harus mencari ke sumbernya, kamu harus mencari ke aku. Yesus katakan seperti itu. Baru kamu akan menemukan kepuasan dan kelegaan yang sejati. Selama kamu masih berputar-putar di situ, ya, kamu tidak akan pernah puas, tidak akan pernah bahagia.
Tapi kalau kamu cari Tuhan, kalau kamu cari ke sumbernya, Dia yang akan memuaskan dahaga kita, Amin. apapun itu. Ya, sehingga kita juga sama. Kita ini juga seperti perempuan-perempuan Samaria. Setiap kita, saya tidak tahu, mungkin ada yang butuh tati tayang, bukan hanya kepada pasangan hidup, tapi mungkin juga kurang kasih sayang orang tua. Bisa saja terluka dengan mungkin sikap orang tua yang cuek. Ya, kadang-kadang orang tua itu, apalagi kalau gap usia terlalu jauh, kadang-kadang orang tua juga susah gitu menunjukkan rasa cintanya itu kayak gimana, bingung gitu mereka. Apalagi orang tua zaman dulu. Kalau orang tua zaman sekarang biasanya romantis-romantis sama anaknya. Tapi kalau yang zaman dulu gitu ya, itu biasanya agak sulit, ada gap, ada jarak gitu kan antara orang tua dan anak. Mungkin ada yang terluka karena itu. Ada yang dahaga karena mungkin pasangannya kok sepertinya tidak mengerti gitu. Apalagi perempuan. Perempuan itu suka cari masalah katanya. Saya nggak setuju. Saya perempuan, enak dibilang cari masalah. Tapi perempuan itu kan seperti itu. Bilang nggak apa-apa, tapi apa-apa. Katanya begitu, gitu kan? Bilang gak apa-apa tapi apa-apa, sehingga selalu ada saja kurang ini, kurang itu. Saya sudah banting tulang dibanting-banting cuma. Saya sudah kerjakan apapun, ya kan? Bahasa laki-laki selalu berkilah, bahasa cintanya kan beda, gitu ya. Tapi ya kadang perempuan juga merasa, ya aku nggak butuh yang itu, gitu. Aku pingin telingaku dimanjakan dengan selamat pagi sayang setiap hari. Bisa jadi kan seperti itu, gitu ya. Sehingga kita katakan, kok pasangan kita ini kok kayaknya kurang aja, ada aja yang kurangnya, gitu kan. Ya, ada yang merasa mungkin seperti itu. Ada juga yang melihat kok rezeki saya ini kurang aja, gitu ya. Saya sudah bekerja, yagan, juga, ya kan? Tapi kok kayaknya ya habis di Korea, sehingga terus merasa kurang gitu ya. Ada yang mungkin suasananya nyaman, tapi gajinya sedikit karena pabriknya sepi. Ada yang gajinya besar, sajam nimnya kayak monster, ya kan? Sehingga kita merasa, kayaknya tempat kerja kita ini kurang aja, selalu kurang. Ya, ada yang merasa tidak cukup terus, ada yang merasa tidak cocok terus, gitu kan. Selalu kita merasa seperti itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jangan-jangan itu bukan soal pasangan kita yang kurang, gitu ya, atau bukan soal rezeki kita yang kurang, atau pekerjaan kita yang kurang. Tapi soal kita itu menggantungkan kepuasan kita itu kemana gitu. Sebab kalau dia menggantungkan titik puasnya kepada Tuhan, orang yang percaya kuncinya apa? Selalu bersyukur. Jadi kalau Anda kurang bersyukur, Anda selalu merasa kurang. Boleh sih, kita boleh gitu ya, melihat juga situasi dan kondisi gitu ya. Memang kadang-kadang kita juga merasa, kayaknya saya diperlakukan tidak adil, saya digaji tidak semestinya dan lain sebagainya. Kita juga nggak bisa terima-terima aja gitu. Kita nggak kritis kemudian, nggak boleh juga begitu ya. Tetapi hati-hati juga, jangan sampai karena kita selalu melihat segala hal dalam kehidupan kita ini kurang, jangan-jangan masalahnya bukan di orang itu atau di pekerjaan itu atau di rezeki itu. Jangan-jangan di sudut pandang kita. Jangan-jangan karena kita menggantungkan kepuasan kita ya pada kemauan kita, keinginan kita gitu. Kita tidak melihat itu kepada si sumbernya. Orang yang selalu melihat kepada Tuhan, dia akan selalu bersyukur. Meskipun tadi berusaha itu juga harus, gitu ya. Tetapi disyukuri dulu, itu pasti ada. Rasa syukur itu pasti akan ada dulu. Ya, jadi sekali lagi, kalau kita menggantungkan kepuasan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan bisa membukakan sebenarnya kepada kita. Ketika kita melihat ke sekeliling, sebenarnya apa yang sudah terjadi dalam kehidupan kita itu ya baik. Sehingga kita punya alasan untuk bersyukur. Bahkan di dalam hal yang
mungkin tidak sesuai dengan yang kita inginkan, kita pun masih bisa bersyukur. Karena kalau kamu menggantungkan hidupmu kepada Tuhan, Anda menggantungkan kehidupan Anda kepada Tuhan, Anda menggantungkan kepuasan Anda kepada Tuhan, maka punya Tuhan saja itu sudah more than enough, ya, dan lebih dari cukup sebenarnya. Karena Tuhan tidak akan pernah membiarkan Anda jatuh sampai tergeletak. Karena burung di udara tidak menabur saja dia masih bisa makan. Gitu kan? Anda pasti akan dijaga, dipelihara. Anda tidak pernah sendiri. Makanya tadi saya katakan, jangan-jangan ya, tadi karena kita menggantungkan kepuasan kita di tempat yang salah. Itu yang pertama. Ya, itu yang pertama yang bisa kita pelajari. Nah, masalahnya sekarang, oke, kita bilang Yesus sumber air hidup. Nah, terus mesti nyari di mana? Yesus dicari di mana? Tuhan nggak kelihatan. Nah, ini bagi kita sekarang yang sudah belajar firman Tuhan, ya, sudah punya perjumpaan dengan Tuhan, sudah mengenal Tuhan, mungkin pertanyaan ini kecil, kita bisa jawab. Tuhan kan di mana-mana. Tetapi bagi perempuan Samaria waktu itu pergumulan berat bagi dia. Bagi perempuan Samaria dia kebingungan. Oke. Tapi cari Tuhan di mana? Di Yerusalem. Karena apa? Seorang Samaria dia dianggap najis. Dia dianggap sebelah mata. Gak bisa segampang itu masuk ke bait Allah. Mereka punya tempat peribadatan sendiri. Karena dia tahu Yesus adalah orang Yahudi, berarti kita harus ke Yerusalem. Makanya dia mempertanyakan itu. Ya, kalau kita baca di ayat selanjutnya. Ayat 19, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Ayat 20, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Ya, jadi dia waktu itu dalam pikiran yang berarti cari Tuhan di mana, gitu kan? Mesti harus ke Yerusalem. Sedangkan aku seorang Samaria tidak bisa datang kepada Tuhan di Yerusalem. Aku pasti akan ditolak di sana. Nah, tetapi sekali lagi, poin yang kedua yang bisa kita pelajari bersama, dan yang saya yakin teman-teman juga sudah tahu. Yang penting datang kepada Tuhan, bukan soal tempatnya. Anda bisa datang kepada Tuhan di rumah, Anda bisa datang kepada Tuhan di gereja. Lebih baik di gereja juga ya, supaya kita bisa saling bersekutu, saling menguatkan gitu kan. Kecuali Anda sakit, Anda beribadah secara online dari rumah gitu kan. Ya, tetapi di situ dikatakan yang paling penting adalah datang pada Tuhan dalam roh dan kebenaran. Ini yang Yesus jawab. Datang kepada Tuhan dalam roh dan kebenaran. Tuhan itu transcendence, dia tidak terbatas ruang dan waktu. Yang sering membatasi ini kan manusia. Ya, seperti orang Yahudi yang selalu memisah-misahkan mana yang kudus dan yang tidak kudus, ya, mana yang hasil perkawinan campur dan yang darah murni. Ya, sehingga manusia akhirnya dikotak-kotakkan. Di gereja pun kadang-kala kita juga seperti itu kan, dikotak-kotakkan oleh doktrin, oleh aliran. Mana yang paling benar? Presbyterian kah? Metodis kah? Holiness kah? Tapi yang sesat juga memang harus hati-hati ya, itu juga benar-benar ada gitu ya. Tapi kan kita bisa lihat kan, kita juga sudah tahu gitu kebenarannya. Ya. Kadang-kala kita dikotak-kotakkan oleh liturgi. Oh, gereja A ngantuk. Baru nyanyi satu bait. Oh, gereja B terlalu energetik, capek. Lagunya kepanjangan nyanyinya. Oh, gereja C so-so di tengah-tengah. Ada lembutnya enak, ada lompat-lompatnya juga gitu ya. Kadang kita akhirnya jadi memisah-misahkan gitu. Ini manusia ini, pekerjaan manusia ini. Suka pisah-pisahin gitu ya. Tapi itu bukan prinsipnya. Liturgi boleh berbeda, doktrin boleh berbeda, aliran boleh berbeda. Tapi yang paling penting Yesus katakan di situ yang disebutkan, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dan air hidup itu
tidak bisa dibatasi pada hal-hal yang fisik. Air hidup itu melampaui yang fisik, melampaui aturan-aturan, melampaui batasan-batasan, melampaui perbedaan-perbedaan, melampaui pemisahan-pemisahan yang dibuat manusia. Melampaui itu semua. Nah, sekarang yang kita bahas, apa sih menyembah Tuhan dalam roh? Kalau begitu, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran ini seperti apa? Nah, menyembah Tuhan dalam roh, karena bicara roh itu maka kita bicara tentang hubungan dengan Allah, karena Allah itu roh gitu ya. Maka penyembahan kita ini bukan sekedar formalitas saja, tetapi benar-benar menjadi pengalaman rohani yang hidup. Anda ke gereja bukan hanya soal kumpul-kumpul, ketawa-ketawa, yang fisik-fisik seperti itu, tetapi soal Anda berjumpa dengan Tuhan. Jadi kalau Anda sampai saat ini duduk di gereja dan Anda merasa, kayaknya aku pulang dan pergi sama saja, kayaknya utang masih mutar-mutar di atas kepala, kayaknya kegalauan masih ada, tidak berjumpa dengan Tuhan, belum berjumpa dengan Tuhan, nanti Anda harus berdoa terus, Tuhan, aku rindu berjumpa dengan penuh kerinduan. Harus punya pengalaman rohani, itu yang harus dikejar. Jangan cuma asal datang, duduk, say hi, lalu kemudian nyanyi, tepuk tangan, dengar firman, pulang. Tapi kemudian sampai rumah Anda merasa, kayaknya aku tadi ke gereja, nggak ke gereja, nggak ada bedanya. Something wrong. Anda harus berdoa, Tuhan, aku ingin berjumpa dengan firman-Mu. Apakah itu lewat firman-Mu, apakah itu lewat pujian-Mu, tapi aku merasa Tuhan ada, aku bisa rasakan. Itu harus kita pertimbangkan, pengalaman rohani seperti itu. Pengalaman rohani membuat Anda tidak akan mudah meninggalkan gedung gereja ini. Tidak akan mudah meninggalkan Anda, tidak akan mudah membuat Anda meninggalkan Tuhan. Orang bisa bilang apa saja tentang agama Kristen, tapi kalau Anda sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus, Anda gak akan pedulikan orang. Karena aku berdoa dalam nama Yesus, aku bisa merasakan mujizat terjadi. Aku berdoa di dalam nama Yesus, aku bisa merasakan, aku dipulihkan, aku dikuatkan, masalahku diselesaikan. Orang bisa bilang apa saja tentang orang Kristen. Di dunia bisa katakan apa saja tentang orang Kristen. Tapi kalau Anda punya pengalaman rohani bersama Tuhan, Anda tahu siapa yang Anda sembah, dan Anda tidak akan mudah berpaling. Makanya saya katakan, kalau sampai detik ini ada yang ke gereja dan kemudian tidak merasakan kehadiran Tuhan, berdoa. Mari kita berdoa. Pak Pendeta Febri, Pak Pendeta Maju harus berdoa untuk Anda. Anda harus lapor supaya Anda punya pengalaman spiritual, supaya Anda diteguhkan. Karena itu yang akan menyelamatkan Anda. Dunia ini akan terus berubah, dan perubahan itu bisa membuat Anda jadi kacau balau. Tapi kalau Anda punya pengalaman rohani dengan Tuhan, mau seperti apapun dunia ini berubah, Anda tetap lempeng, Anda tetap tahu apa yang Anda jalani, Anda tetap tahu tujuan Anda kemana. Makanya harus di dalam roh, pertama. Dan yang kedua harus di dalam kebenaran. Kebenaran ini menunjuk kepada kebenaran Allah, ya, menunjuk kepada kebenaran Allah yang dinyatakan dalam Yesus. Artinya apa? Penyembahan kita juga harus selaras dengan firman. Bukan hanya tentang soal tradisi, bukan soal keinginan manusia semata, tentang kepuasan kita, bukan. Tapi harus selaras enggak dengan firman. Ini yang harus kita pastikan. Ya, kadang-kadang kita bisa punya keinginan apa saja, tapi keinginan kita selaras enggak dengan firman. Apakah ini yang dinyatakan Yesus? Apakah ini yang diperkenan oleh Yesus? Apakah ini yang dikehendaki oleh Allah? Kita harus terus bertanya. Anda jangan bertanya kepada pasangan Anda terus, kenapa kamu tidak bisa mencintai aku? Anda harus bertanya juga kepada diri sendiri, kenapa aku tidak bisa mencintai Tuhan? Kenapa aku selalu menuntut orang lain untuk bisa mencintai aku, memberi kepuasan kepada aku? Pernah gak kita bertanya, Tuhan, apakah hidupku sudah memuaskan-Mu? Apakah hidupku sudah selaras dengan firman-Mu? Jadi jangan cuma tanya ke orang, tanya ke diri sendiri. Tuhan, sudahkah aku
menjadi saksimu? Ataukah selama ini aku hanya berpura-pura di hadapan manusia? Ini firman Tuhan hari ini sungguh menguatkan kita. Jadi cari Tuhan, teman-teman. Jangan tinggalkan Tuhan. Ya. Dalam konteks perempuan Samaria, Yesus mengatakan, tinggalkan kelima suami, cari aku. Karena kalau kamu mencari aku, hidup selaras dengan firman-Ku, aku bisa pertemukan kamu dengan laki-laki yang baik. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, yang bahkan bisa menerima kekurangan dan kelemahan. Tapi cari Tuhan dulu. Jangan cari keinginan dulu, cari Tuhan dulu. Ya. Banyak orang yang datang kepada Tuhan mendapatkan semuanya. Ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saat ini jika di antara kita ya, mungkin ada yang mengalami dehidrasi, kehausan parah, ya, kering, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita yang pertama, jangan gantungkan kepuasanmu kepada hal yang fana, tetapi cari sumber hidupnya. Itu yang pertama. Yang kedua, cari Tuhan dan kebenarannya. Sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Maka kamu akan dipenuhkan. Maka kamu akan dipuaskan. Maka kamu akan dilegakan.